kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Mehmet Hakim. Mangga. Pak Mehmet. Pernuhun Pak Mehmet Hamdan. Alhamdulillah betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya lihat di sini para guru-guru saya, Pak Syekh, Pak Luki, dan Marsa, dan para ulama lainnya, dan juga para senior saya, para purnawirawan. Ya, walaupun ada yang sudah usianya 86 tahun masih gagah, hebat. Ya, masih memikirkan negara ya. Rekan saya ini seumuran ini, Kang Mehmet, alhamdulillah udah datang juga. Ya, teman perjuangan ini seperti Kang Jujur dan ibu-ibu para mujahidah, terima kasih. Saya mau melihat atau refleksi kemerdekaan ke-80 ini dari sisi aktivis barangkali ya. Kita mulailah sejak zaman kemerdekaan tahun 45. Saya beruntung mengalami 8 presiden. Ya. Kalau Bung Karno dulu pidato, saya tahan 1 jam 2 jam tuh nongkrong di depan radio. Padahal saya masih kecil. Ya, masih SMP, SMA. Ya, saya nongkrong dan itu memang menarik. Sama bagusnya dengan Prabowo lah kalau ngobrol, kalau operasinya. Tapi actionnya, ya. Nah, Prabowo itu begitu, Soekarno itu begitu dikenal di dunia. Ya, pidato-pidato dan dia yang bisa merubah dunia. Ada gerakan Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya. Itu ide-ide Bung Karno bukan main. Sayangnya dia ingin menyatukan antara kelompok agama dan komunis. Di sini kegagalan fatal. Ya. Pada zaman Bung Karno ini, kalau saya bilang ini masanya perjuangan secara fisik dan retorika. Beliau sebagai orator unggul. Dan di dalam masa itu ada banyak sekali pemberontakan, dari mulai BI, TII, KH, Paraku, PGRS, peraturannya sama ya. Kemudian komunis, kemudian apa lagi? PLRI, Perustat, ya. Ini bukan main ya. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa TNI yang tadinya dari rakyat, TRI, kemudian menjadi berubah menjadi TNI, itu matang. Dan pusatnya adalah di sini, di Jawa Barat. Dulu yang beken cuma Siliwangi, nggak ada yang lain. Nah terakhir ada Brawijaya, ada Diponegoro, ada Wirabuana dan sebagainya ya. Tapi kunci Kopassus juga dilahirkan di Jawa Barat. Oleh siapa? Oleh Siliwangi. Kemudian apalagi Kostrat itu dilahirkan juga di sini, ya. Oleh waktu itu Kujang namanya, ya. Dan alhamdulillah TNI itu betul-betul dimenangkan di Jawa Barat. Kita harus bersyukur, ya. Tapi kemudian bahwa ada juga mantan-mantan TNI yang bersedia menjadi termul, ya, itu adalah fakta ya. Mesti jelas produk termul tenang, ya, Mulyono ya. Kita sebut ternak itu sebenarnya hina, ya. Jadi piaraan, ya, ini bukan main. Tapi faktanya memang begitu. Ada kelompok. Ciri-cirinya apa ya? Termul ini mereka punya duit. Ya, kalau para pejuang ini biasanya pas-pasan, cukup makan, minum. Tapi kalau mau demo masih bisa. Kalau mereka anti demo ya. Nah setelah zaman Bung Karno timbul ada pemberontakan komunis dihantam oleh Pak Harto. Itu zaman Pak Harto itu tahun 65 sampai 98 ya. Tambah setahun lah ada Pak Habibie di situ. Ya. Di sini masa keemasan rakyat itu betul-betul dimanja rakyat itu.
Ya, kesehatannya diperhatikan, mulai dengan ada puskesmas, kita dengar sampai sekarang masih ada tuh jejaknya. Ada SD Impres, sekarang namanya jadi SD negeri. Kemudian apalagi ada, kalau di pertanian ada Inmas, Bimas. Ini produknya Pak Harto. Ya. Dan ini masih sampai sekarang masih berbekas. Mungkin yang lain-lainnya ada juga, saya nggak tahu ya. Cuma Pak Harto tuh ingin berterima kasih pada teman-temannya TNI, ya, TNI yang aktif, supaya jangan terlalu galak, kira-kira dijadikan fungsi. Bagus. Kalau saya melihat bahwa teman-teman kita keluaran AMN, keluaran AMIL itu belajar manajemen yang bagus, belum ada lawannya. Ya, di universitas sekalipun enggak ada. Ya, ini manajemen yang bagus. Tapi kalau soal keahlian memang ya senjatanya keahlian bersenjata perang ya. Tapi manajemen yang bagus. Nah, di sini terjadilah gesekan antara sipil dengan militer. Ya, kalau saya sebut sini ada ketidakseimbangan perhatian dari Pak Harto ke militer dan ke sipil. Nah, timbul gesekan-gesekan ini yang akhirnya menimbulkan anti Soeharto. Kenapa terjadi itu? Karena ada yang apa istilahnya itu lebay itu, Pak. Bukan kemarin kelakuan TNI yang jadi pejabat saat itu banyak yang kebangetan gitu. Dia tidak tahu diri, ditolong oleh Pak Harto jadi pejabat, bukannya membelain rakyat, tapi untuk memperkaya diri, dia menindas dan sebagainya. Saya ingat sekali ada program yang bagus sekali, Petrus. Itu aman. Kita mau jalan ke mana saja, malam hari, siang hari, rakyat nggak takut lagi setelah Petrus itu. Ini bukan main. Dan disitulah saya melihat atau merasakan bahwa rakyat itu di betul-betul bukan hanya slogan bahwa ingin membangunkan rakyat itu kenyataannya demikian. Nah, pada Pak Habibie kemudian dipindahkan ke Pak Habibie, jadi dari presiden yang tersingkat cuma 1 tahun. Pak Habibie ini dekat dengan Islam. Maaf nih, yang kalau ada yang bukan Islam atau anti Islam, ya maaf, dekat sama Islam, dihantam sama sekuler. Ya, akhirnya ya hanya setahun aja. Dan Pak Harto juga terakhir itu bukan hanya instruksi yang diusahakan, karena dia dekat dengan para ulama lurus. Ulama itu macam-macam ya, ada yang lurus, ada yang bengkok ya. Ini beberapa lurus dekat, alhamdulillah. Nah, pada saat itulah dia mulai diusik-usik, terutama oleh kelompok-kelompoknya. Kalau apa namanya, kalau saya bilang Taipan rakus ya. Taipan itu bukan kalau kayak Hairul Tanjung, Abu Rizal Bakri, enggak masuk Taipan namanya. Ya, Taipan ini Cina ya. Cina kaya, ya, tapi rakus. Nah, setelah itu pindahlah ke Gus Dur. Di sini lebih kacau lagi. Aturan dilurang aja. Di sana itu kayak pesantren. Siapa aja bisa masuk sana. Asal tahu nih, oh ini bisanya Pak Asep jadi ketua NU Jawa Barat. Pasti saya pakai ketua presiden. Ayo, datang aja. Enggak usah pakai janji. Datang, ketemu. Kalau pesan, saya pengen jadi direktur nih, pasti bawa saya ke sana. Jadi itu sebentar aja. Itulah terobosan-terobosan Gus Dur ya, yang menurut saya ini tertib administrasinya nggak jelas. Ya, BUMN kacau. Kemudian tentara juga sama. Mau ngangkat nurunin presiden, pejabat-pejabat itu gampang aja ya. Udah turun itu, nanti ganti sama si ini. Itulah. Tapi orang nggak bisa marah. Sekarang tahu siapa Gus Dur, orangnya kayak gitu. Kalau yang menurunkan itu misalnya Megawati, Wiranto diturunin itu cuma Gus Dur. Tapi kalau Megawati yang nurunin marah. Kalau Gus Dur nggak marah. Ini hebat Gus Dur ya.
Sisi positifnya apa? Demokrasi jalan. Ya, bahwa orang-orang sipil, ulama-ulama itu diperhatikan dan Islam tidak dipinggirkan. Pada zaman Soeharto pertama kali dipinggirin, terakhir dirangkul. Ya. Nah pada zaman Gus Dur, Islam itu lebih diperhatikan. Jadi pertanyaannya, Pak Dokter, apakah sudah bisa merasakan kemerdekaan begitu? Ya, nanti terakhir ujung-ujungnya. Nah, ini kan baru sampai Gus Dur nih. Kemudian Megawati. Megawati korupsi berkembang di sini. Orang-orang pengganti itu melakukan ini. Ada orang-orang Megawati, orang-orang PDI, ya dulu belum PDI, si PDI. Itu yang benar, akhirnya keluar. Ya, tinggal akhirnya di mereka itu nasionalis yang ini. Orang-orang komunis berkumpul di situ. Berkembang juga, tapi tidak vulgar. Ya, setelah Megawati timbullah SBY. SBY korupsinya makin banyak. Tapi masih tetap itu di bawah meja. Nggak kelihatan. Ya, Taipan juga udah mulai agak pesta-pesta gitu. Tapi tetap tidak muncul ke permukaan. Nah, di sini juga saya lihat ya, SBY berhasil menenangkan rakyat, tetapi tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh seperti Pak Harto. Sama-sama tentara, Pak Harto itu dulu bintang 3 ya, kalau bintang 2, terakhir bintang 3 ya, pada saat jadi presiden. Kemudian Pak SBY juga sama, kalau bintang 3 juga, sama-sama dari AMN, Akmil. Tapi kalau Pak Harto itu betul-betul memperhatikan petani, SBY kan sama-sama deh. Ya, nanti kita lanjut ya. Minta waktu dikit aja. Minta waktu dikit. Minta waktu dikit. Nah dari SBY ini langsung ke Jokowi. Ini memang presiden yang paling konyol. Dia pembohong, pengkhianat. Di sini yang tadi Taipan itu muncul jadi bos, dijadikan bos. Penasihat untuk polisi masukin orang Taipan. TNI pensiunan PPAD juga sama ini masukkan. Bank yang tidak rugi tidak apa disuruh pinjam uang. Ini zamannya. Jadi memang bagaimana supaya Cina itu bisa menguasai Indonesia ya lewat Jokowi. Tadi cerita invasi, karena bajunya investasi maksudnya ini, dan itu dibantu oleh para termul itu, ya, baik sipil maupun militer, mantan, ya, bahkan mungkin ada yang di sini. Yang paling mengerikan kalau polisi, kepolisian. Jadi saya nggak pakai orang ya, kayak kepolisian itu dibesarkan, dimanja, ya, jumlahnya diperbanyak. Nah kalau TNI dikecil, tidak punya fungsi apa-apa. Ya, ini pada saat zaman ini, baru saat Prabowo jadi menteri, TNI ada yang jagain sampai akhirnya menjadi ini. Disinilah dari mulai hukum diajak-acak, ekonomi diajak-acak, sosial, tatanan sosial diajak-acak, dan hampir semua sendi, pendidikan juga diajak-acak. Ya, jadi hampir semua sendi itu saya nggak tahu orientasinya. Ini satu-satunya presiden yang komunis bisa masuk jadi presiden. Inilah hasilnya. Ya. Nah terakhir Prabowo ada yang bilang ini kebanyakannya Mulyono juga, kebanyakannya Jokowi. Saya kok nggak percaya atau nggak yakin, ya. Tapi tidak ada begitu. Kalau orasinya seperti Bung Karno bagus, kita bisa dengar, oh ini menarik tujuan ini. Cuman implementasinya ini yang belum.
Ya, saya banyak mendengar masukan dari teman-teman para purnawirawan, ulama, aktivis. Kita harus dukung dulu, bro, sampai dia benar-benar berani. Ya. Memang kenyataannya nggak berani. Ya. Beda sama jenderal yang aktif, dia betul-betul berani. Nah, Prabowo katanya agak gampang kehilangan jabatan. Kelihatannya begitu. Kalau dia ini program-programnya sungguh bagus. Yang saya acungi jempol politik luar negeri, nggak usah diragukan. Indonesia punya martabat sekarang di luar negeri. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada ketahanan pangan dan energi, program yang bukan main. Itu juga begitu. Sekarang TNI dikembangkan sedemikian rupa, jumlahnya tadinya hanya 500-an, mudah-mudahan bisa sampai 1 jutaan. Ya. Dengan pasukan khususnya itu juga ditambah banyak. Ini bukan main, tapi ini kan fisik. Nah, yang kita harus hadapi ini tantangan kita nih. Kita menghadapi perang militer dan bukan menghadapi, kita sedang dalam di situ. Ya, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, Mungkin nanti Pak Dokter kita bahasnya supaya nanti supaya nanti bisa lebih berkembang lagi nanti misalnya. Oke, terima kasih. Jadi